Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kelasku online, belajar menyenangkan kapan saja dan di mana saja. Baik, kali ini kita sudah sampai di pertemuan ke-9. Kita masih di pelatihan penyusunan penelitian tindakan kelas. Kita sudah sampai di bab yang kedua. Sebagai review, di pertemuan yang ke-8 kita sudah belajar tentang pra-bab 2, yaitu kita membahas tentang bagaimana cara mencari sumber-sumber pustaka atau referensi sebagai modal untuk menyusun kajian teori. Kajian teori. Nah, sekarang kita akan masuk kepada bagaimana teknis dari penyusunan kajian teori di bab 2. Nanti di bab 2 ini ada 3 subbab. Yang pertama adalah tentang kajian teori. Yang kedua adalah tentang kerangka pikir. Dan yang ketiga adalah hipotesis. Hipotesis kita letakkan di bab 2. Nanti saya jelaskan kenapa diletakkan di bab 2. Nah, hari ini, di video kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana menyusun kajian teori. Nanti di pertemuan yang ke-10, kita akan menyusun 2 subbab ini, yaitu kerangka pikir dan hipotesis. Ini masih termasuk bab 2. Jadi yang pertama kita bahas dulu tentang kajian teori. Yang pertama yang harus kita jadikan acuan adalah kita harus mengacu pada judul PTK kita. Jadi PTK-nya teman-teman, saya tetap menggunakan yang model yang pertama, yaitu penerapan pembelajaran Windows Shopping. Di sini saya tidak menggunakan kata-kata metode atau model, jadi saya menggunakan istilah pembelajaran begitu saja. Berbantuan poster, jadi poster ini bisa saya sebut sebagai media untuk membantu pelaksanaan pembelajaran Windows Shopping untuk meningkatkan keaktifan hasil belajar pada materi limbah dan polusi. Di sini subjeknya adalah peserta didik kelas 10 akuntansi keuangan lembaga 2 di SMK Negeri 1 Soko Mojokerto pada tahun pelajaran 2018-2019. Jadi ini adalah judulnya. Baik, sebelum kita ke teknisnya, kita lihat dulu beberapa teori tentang kajian teori. Agar kita paham kajian teori itu apa, fungsinya apa, sistematikanya seperti apa. Sehingga kita teorinya paham, nanti prakteknya juga akan lebih gampang. Ruang lingkup kajian teori adalah, jadi kajian teori adalah sebuah kegiatan atau suatu kegiatan penelitian yang bertujuan melakukan kajian terhadap teori-teori atau konsep yang berkaitan dengan topik judul yang kita bahas tadi sebagai dasar untuk melangkah pada tahap penelitian selanjutnya. Jadi, kajian teori itu adalah pijakan, lebih mudahnya pijakan untuk mengadakan penelitian. Karena penelitian ini adalah penelitian ilmiah, maka kita membutuhkan pijakan teori. Yang kedua adalah digunakan untuk memperjelas atau mempertajam ruang lingkup dan membangun variabel. Jadi variabel di judul saya tadi ada keaktifan dan hasil belajar yang akan diteliti sebagai dasar perumusan hipotesis. Nah, nanti kenapa hipotesis itu ada di bab 2? Karena munculnya hipotesis itu dari kajian teori yang kita lakukan sehingga muncul hipotesis. Hipotesis itu apa? Singkatnya adalah, hipotesis adalah jawaban sementara yang didukung oleh teori. Jadi hipotesis itu tidak serta-merta kita menyusun harus begini, harus begitu, tetapi ada dasarnya. Apa dasarnya? Ada di kajian teori. Sehingga kita menyimpulkan bahwa model, metode, atau pembelajaran A itu dapat meningkatkan misalnya keaktifan dan hasil belajar. Nah, ini harus dilandasi dengan teori untuk menghasilkan hipotesis dan menyusun instrumen penelitian. Instrumen yang nanti ada di bab 3 itu juga tidak membuatnya tidak ngawur, tetapi
kita punya landasan teori, kenapa instrumen saya seperti itu. Nah, sehingga kajian teori ini untuk mencukupkan kajian untuk menghasilkan instrumen. Yang ketiga adalah dia sebagai dasar untuk membahas hasil penelitian yang digunakan untuk memberikan saran dan upaya pemecahan topik permasalahan. Jadi nanti di bab 4 di sini salah satunya adalah hasil penelitian dan pembahasan. Nah, pembahasan ini, fungsi dari kajian teori ini adalah untuk mengkonfirmasi bahwa hasil penelitian yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan teori. Jadi teori nanti akan menjadi pijakan bagi hasil kita. Ternyata treatment A yang kita lakukan itu mampu menghasilkan aktif dalam belajar dan hasil belajar siswa. Dari mana? Dari kajian teori yang nanti akan kita buat. Fungsi dari kajian teoritis atau kajian teori adalah yang pertama, memberikan informasi kepada pembaca tentang hasil-hasil penelitian yang lain yang berkaitan erat dengan penelitian yang dilakukan saat ini. Jadi nanti di salah satu menu dari kajian teori, ya, bagian dari kajian teori itu adalah ada penelitian yang relevan. Ini artinya apa? Kita akan mencoba mencari penelitian-penelitian yang sudah ada, kita jadikan pijakan atau kita jadikan informasi bahwa penelitian yang kita lakukan itu sudah ada atau sudah dilakukan oleh orang. Tentu di tempat dan waktu yang berbeda dan subjek yang berbeda. Karena kita PTK, maka tidak ada masalah. Karena PTK ini ruangnya adalah ruang kelas yang sempit, artinya pada kelas itu, pada subjek itu, dan pada metode itu. Yang kedua adalah menghubungkan penelitian dengan literatur yang sudah ada. Jadi judul yang saya punya tadi itu saya hubungkan dengan referensi-referensi yang sudah ada, baik melalui jurnal, buku, atau bahkan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan. Yang ketiga, yang terakhir adalah mengisi celah-celah dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Jadi, apa yang kita lakukan itu sebenarnya adalah menutupi celah-celah atau kelemahan-kelemahan dari penelitian sebelumnya. Contoh misalnya, ada yang menggunakan PBL misalnya. Nah, PBL ini ternyata kesulitannya adalah pada saat menganalisis masalah misalnya. Nah, kesulitan pada saat menganalisis masalah pada sintaknya PBL ini kita selesaikan. Ini adalah celah. Sehingga kita tambahkan misalnya mind map atau poster misalnya. Atau kita tambahkan lagi internet misalnya. Nah, kita bisa menambahkan ini untuk apa? Untuk menutupi celah. Jadi penelitian kita itu sebenarnya adalah penelitian yang kita lakukan itu adalah untuk menyempurnakan penelitian-penelitian yang telah dilakukan. Sehingga kalau kita membuat penelitian, jangan hanya PBL saja yang berdiri sendiri, tetapi digabung dengan sesuatu. Nah, sesuatu itu apa? Sesuatu inilah yang bisa menutupi kelemahan dari PBL. Kalau saya menggunakan Windows Shopping misalnya, saya beri bantuan poster, maka sebenarnya di WS ini sudah ada. Karya itu sudah ada, karya yang dipajang itu sudah ada. Tetapi saya menspesifikan, saya mengkhususkan pada poster. Kenapa harus pakai poster? Nah, ini adalah celah yang saya ambil ketika saya menggunakan poster. Nah, bagaimana langkah-langkah dalam menyusun kajian teori? Beberapa langkah sudah kita lakukan di pertemuan yang ke-8. Jadi di video yang ke-8, teman-teman yang belum menyimak video yang ke-8 silahkan. Karena di sini adalah pra dari bab 2. Jadi mengumpulkan referensi-referensi yang sudah saya contohkan di video yang ke-8.
itu adalah sebagai modal untuk menyusun kajian teori. Yang pertama adalah mengidentifikasi kata kunci. Nanti akan saya contohkan di slide berikutnya. Dari judul penelitian untuk memudahkan kerangka. Jadi nanti ada kata kunci di dalam judul penelitian yang akan kita gunakan untuk menyusun kerangka teori. Yang kedua adalah membuat kerangka pembahasan teori untuk memudahkan mendeskripsikan kata kunci. Jadi kita sudah punya kata kuncinya, kita buat kerangkanya. Kita buat kerangka. Yang selanjutnya adalah mengumpulkan referensi dari berbagai sumber, bisa dari buku, jurnal online maupun offline, atau bahan pustaka yang relevan. Ini silahkan disimak di video ke-8 atau pertemuan 8. Ini sudah saya jelaskan. Yang selanjutnya adalah, ini juga saya sudah jelaskan di pertemuan yang ke-8, yaitu membuat catatan hasil bacaan secara urut dan keterkaitan dengan topik penelitian. Jadi setelah kita mengumpulkan bahan ini, kita mencoba mencari hal-hal yang relevan terhadap topik penelitian yang akan kita lakukan. Ini sudah kita bahas di pertemuan yang ke-8. Langkah selanjutnya adalah membuat ringkasan literatur secara lengkap berdasarkan topik variabel yang kita teliti. Ini juga ada di video yang ke-8. Terus membuat kajian teori secara sistematis. Nah, nanti akan kita bahas berdasarkan topik dan variabel penelitian. Nanti kita akan bahas template-nya juga, nanti akan saya tayangkan bagaimana cara menggunakan template di bab 2. Pada akhir kajian teori, ini teman-teman yang penting. Kenapa? Karena kesimpulan dari teori-teori yang kita kumpulkan itu nanti akan kita lakukan pada saat penelitian. Contoh misalnya saya punya window shopping. Ini pendapat ahli A, pendapat ahli B, kalau misalnya ada. Biasanya karena window shopping ini masih jarang orang yang melakukan, sehingga literaturnya sangat sedikit. Ada pendapat C misalnya. Nah, dari A, B, C ini kita akan membuat kesimpulan menjadi satu paragraf misalnya yang nanti akan kita pakai di dalam penelitian. Atau yang paling mudah misalnya, saya ambil PBL lagi. PBL ini sangat banyak literaturnya. Saya mengutip dari pendapatnya A, pendapatnya B, pendapatnya C, yang memang semuanya sama. Intinya adalah bagaimana menjelaskan tentang PBL. Tetapi pada saat kita akan mengambil untuk penelitian, maka silakan diresum, silakan. Jadi kita membuat langkah-langkah baru dengan tetap berpedoman pada PBL atau mengambil salah satunya. Jadi misalnya saya mengambil pendapatnya A. Nah, jadi di situ dijelaskan dalam penelitian ini yang nanti akan diterapkan pada saat pembelajaran adalah problem based learning menurut tokoh A. Jadi ini pentingnya yang bagian yang terakhir. Nah, bagaimana membuat kerangka teori? Jadi caranya, ini judul penelitian saya. Penerapan pembelajaran window shopping, kita sudah punya kata kunci. Ada pembelajaran window shopping, berbantuan poster untuk meningkatkan keaktifan. Ini saya bold ini. Terus di sini ada hasil belajar, di sini ada materi limbah dan polusi. Kita sudah punya 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. Ada 5 kata kunci. Kenapa pembelajaran tidak kita sendirikan? Silahkan teman-teman menjabarkan sendiri. Misalnya di sini saya perlu pembelajaran itu apa misalnya di sini. Misalnya pembelajaran itu apa, nanti jelaskan, baru membahas tentang pembelajaran window shopping. Silahkan, tidak ada masalah. Jadi kerangka ini saya buat sesederhana mungkin, tidak terlalu lebar dan juga tidak terlalu menyempitkan. Karena apa? Karena nanti di akhir dari penyusunan PTK ini nanti akan ada PTK jadi buku. Kemarin kenapa ini saya dulukan pada saat pelatihan itu? Ternyata teman-teman banyak yang protes, saya belum punya PTK, jadi seharusnya didahului oleh pelatihan PTK. Nah, pada saat pelatihan PTK inilah, PTK jadi buku ini
bab 2 di dasar teori ini memegang peranan penting, sehingga buat selengkap-lengkapnya. Banyak tidak apa-apa, karena nanti akan memudahkan untuk membuat PTK menjadi buku. Nah, kita punya kata kunci pembelajaran window shopping. Kita punya kata kunci poster. Saya lanjutkan dulu. Kita punya kata kunci keaktifan belajar. Kita punya kata kunci hasil belajar. Kita punya kata kunci materi tentang limbah dan polusi. Di beberapa PTK, biasanya materi ini tidak dicantumkan. Tapi ini terserah teman-teman. Tidak ada masalah. Saya menyarankan untuk dicantumkan saja, tidak apa-apa. Nah, kita akan bahas satu persatu. Istilah ini nanti kita jabarkan ke dalam subbab di template atau di kerangka PTK yang sudah saya berikan di Word. Itu sudah saya beri 1, 2, atau ABC begitu. Nanti disesuaikan saja dengan kerangka kajian pustakanya. Jadi, pembelajaran window shopping itu berhubungan dengan apa? Pengertian, sintaknya, kelebihan dan kekurangan window shopping. Teman-teman bisa menyesuaikan kebutuhannya. Kalau bisa ditambahkan, ditambahkan. Kalau tidak bisa, misalnya window shopping ini kan masih sedikit literaturnya, sehingga nanti bila tidak ada, ya ditinggalkan saja atau tidak usah dicantumkan. Misalnya nomor 3 ini tidak ada, ya tidak usah. Yang diperlukan di sini adalah pengertian dan sintaknya. Nanti kalau saya mensiasati window shopping ini kooperatif yang mendekati siapa? Biasanya ini mendekati dengan Jigsaw. Nah, kelemahannya juga tidak akan jauh dari pembelajaran Jigsaw untuk kelemahan dari window shopping. Itu caranya. Jadi ini sifatnya adalah bisa dikembangkan lagi bagi teman-teman yang misalnya banyak literaturnya. Saya kasih contoh lagi, misalnya PBL, Jigsaw, terus dan pembelajaran-pembelajaran yang lain yang sudah sangat familiar, ya sudah sangat familiar. Yang kedua adalah media poster. Di sini ada pengertian poster, ada fungsi poster, ada manfaat poster, ada penggunaan poster dalam pembelajaran, dan ada kelebihan dan kelemahan poster dalam pembelajaran. Nanti disesuaikan kira-kira dapatnya referensi itu apa. Atau kalau bisa ditambahkan lagi di sini bisa. Misalnya kriteria poster misalnya. Apakah berwarna atau hitam putih misalnya gambarnya. Sebagai media untuk mendukung dari pembelajaran window shopping. Keaktifan juga sama. Keaktifan di sini ada pengertian keaktifan belajar, ada klasifikasi keaktifan belajar, ada komponen keaktifan belajar, ada komponen yang digunakan di dalam penelitian. Jadi nanti dari komponen-komponen yang banyak ini yang dipakai yang mana saja. Jadi tidak semua dipakai. Sebagaimana hasil belajar. Ada pengertian, ada faktor yang mempengaruhi hasil belajar, ada jenis-jenis hasil belajar, ada penilaian hasil belajar. Nah, misalnya di sini ada 3 misalnya, ada kognitif, ada psikomotorik, dan ada afektif. Nah, apakah di penelitian teman-teman itu digunakan semuanya atau hanya salah satu misalnya? Maka di sini nanti akan dijelaskan dalam penelitian ini yang dinilai adalah hasil belajar kognitif misalnya. Nah, itu perlu diperjelas di dalam kajian teori. Yang terakhir adalah materi limbah. Ini opsional saja, ya opsional saja. Materi limbah, kebetulan saya ada bukunya, jadi saya bisa langsung membuat tinggal copy paste gitu, di sumber buku yang saya pakai. Ada pengertian, ada jenis-jenis limbah, dan ada cara menangani limbah. Di siklus yang kedua itu ada pengertian polusi, jenis polusi, dan cara menangani polusi. Jadi ini adalah kerangka teman-teman, kerangkanya. Nah, kita akan langsung menuju ke template teman-teman. Nah, ini di bab 2 ini nanti ada kajian teori, ada kerangka pikir, dan ada hipotesis tindakan. Di sini nanti akan ada satu yang terlewat di sini, tidak saya cantumkan di atas, yaitu tentang penelitian yang relevan teman-teman. Jadi sebagai pijakan nanti untuk merujuk kembali apakah penelitian saya atau penelitian yang kita lakukan itu kita cross check lagi dengan penelitian yang sudah ada. Nah, kemungkinan
itu kemungkinan besar akan sama. Misalnya kenaikan di penelitian yang sudah dilakukan itu 20% misalnya kenaikannya dari siklus 1 ke siklus 2. Maka rata-rata di kita juga tidak akan jauh dari 20%. Bisa naik atau bisa di bawahnya sedikit. Jadi itu sebagai triangulasi data namanya. Untuk cross-check bahwa penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan apa yang kita lakukan, itu nanti hasilnya tidak akan jauh beda. Nah, itu namanya triangulasi data. Nah, kajian teori di sini yang pertama adalah pembelajaran window shopping. Terus di sini ini sudah saya tulis semuanya di template ya, tinggal ganti saja. Ada pengertian pembelajaran window shopping. Di sini ada literaturnya, nanti tidak usah menggunakan footnote teman-teman, karena footnote itu tidak lazim di penelitian tindakan kelas. Ya, di penelitian tindakan kelas tidak lazim. Tapi di beberapa kampus masih menerapkan menggunakan footnote. Jadi begini, ini dikasih 1 misalnya, terus di bawahnya di sini tulis pustakanya. Tapi kita tidak menggunakan itu. Semua pustaka nanti kita berikan atau kita muat ada di daftar pustaka. Yang kedua adalah sintaknya. Jadi ini pembelajaran window shopping, ini ada pengertian, terus ada sintak, ada lagi kelebihan dan kekurangan. Nah, karena di sini saya tidak mengambil banyak pendapat, hanya 1, maka secara otomatis di sini nanti akan langsung menjadi apa yang akan dilakukan. Yang kedua adalah media poster atau poster saja boleh, karena di judul saya tidak menyebutkan media. Di sini saya tidak menjabarkan tentang pengertian media, teman-teman. Saya langsung ke poster. Di sini ada pengertian poster untuk yang A. Yang kedua adalah fungsi poster. Ini banyak. Bagi yang sama dengan saya, nanti saya kasih filenya. Silakan dijabri. Di sini ada manfaat poster. Ada penggunaan poster dalam pembelajaran. Di sini banyak pendapat-pendapatnya. Ada kelebihan dan kelemahan poster dalam pembelajaran. Yang ketiga adalah keaktifan belajar. Ada pengertian keaktifan belajar. Saya suka membuat kajian teori itu langsung to the point. Ada teman-teman yang menjelaskan tentang belajar itu apa, terus hasil belajar itu apa, ada yang seperti itu. Apakah itu tidak boleh? Boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Tapi saya suka yang langsung to the point. Ada klasifikasi keaktifan belajar. Nah, di sini ada banyak pendapat-pendapatnya. Nah, berdasarkan beberapa pendapat ini, maka keaktifan dilihat dari berbagai hal. Nah, ini yang nanti akan saya jadikan rujukan di penelitian saya. Jadi nanti kegiatan visual ada membaca, kegiatan lisan ada mengajukan pertanyaan, memberi saran, mengumumkan pendapat, dan diskusi, dan seterusnya. Yang selanjutnya adalah hasil belajar. Ada pengertian hasil belajar menurut A, B, C, dan banyak ini teman-teman. Terus faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Ada faktor internal, eksternal menurut pendapatnya ahli-ahli. Dan yang terakhir adalah ini jenis-jenis hasil belajar. Ada ranah kognitif, ada ranah afektif. Urut-urutannya bolehlah, psikomotor dulu silakan, afektif dulu silakan, tidak ada masalah. Yang penting 3 ini tidak bisa dipisahkan. Nah, bagaimana cara menilai hasil belajar? Kebetulan di sini yang saya nilai adalah kognitifnya. Dengan cara tes formatif, tes subsumatif, ada sumatif, apa saja di sini. Nah, kebetulan di sini tidak saya cantumkan dulu di kajian teori tentang materinya tadi. Nanti akan ada penelitian yang relevan, nanti kita bahas minggu depan, kalau ini hanya mencari di jurnal saja. Terus ada kerangka pikir, terus ada hipotesis tindakan. Jadi di pertemuan yang ke-10 nanti kita bahas B, C, D. Kalau penelitian relevan ini kita hanya menyalin dari penelitian orang yang kita cari dari jurnal. Nah, itu adalah bagaimana kita mengisi template. Nah, kalau sudah terisi seperti ini, kita sudah mencicil bahwa penyusunan PTK yang sudah di bab 1 kita sudah selesai, bab 2 dalam proses. Kalau bab 2 selesai, kita langsung ke bab 3 nanti. Sehingga teman-teman ketika sudah selesai bab 3, karena ini pembelajaran dialihkan ke pembelajaran daring, maka nanti kita bisa tunda dulu. Kita akan
masuk ke pembelajaran di tahun pelajaran yang baru di 2020-2021. Tidak ada masalah. Atau nanti kita menggunakan data dummy, nanti kita perbaiki pada saat kita penerapan yang sesungguhnya. Baik, penelitian tindakan kelas ini, pelatihan ini kerjasama dengan Pusat Pengembangan Profesi Guru, Penerbit Data Pustaka, dan channel Kelasku Online. Nah, nanti kita akan diskusi karena teman-teman banyak yang pembelajaran daring, maka kita punya waktu yang banyak. Setiap saat, setiap waktu silahkan. Nanti akan saya pantau grup di WA dan di Telegramnya. Akan saya pantau. Apa kita akan membuat kesepakatan lagi jam 7:30 sampai jam 9. Kalau sekarang waktunya masih memungkinkan untuk kita kapanpun, tidak ada masalah. Di bootnya ini boot untuk satu arah dan ini untuk dua arah. Terima kasih. Di pertemuan yang ke-9 ini, jangan lupa like, share, dan subscribe agar teman-teman mendapatkan notifikasi dari video-video yang saya upload di channel Kelasku Online. Terima kasih. Jangan lupa mengisi daftar hadir untuk kelas reguler di WA juga ada, di Telegram juga ada untuk kelas kerjasamanya. Jangan salah kamar untuk kelas reguler ini, untuk kelas tata busana ini. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.